Jumpa lagi di Jagat Review TV. Kalau kalian lagi nyari laptop, ini adalah video yang tepat buat kalian. Selamat datang di video rekomendasi laptop untuk harga berapa nih? Di bawah 6 juta rupiah. Jadi kita akan bahas laptop di bawah 6 juta. Di depan saya sudah ada Gatot, sudah ada Rifki. Mereka berdua adalah senior reviewer laptop Jagat Review. Jadi langsung aja kita mulai untuk video rekomendasinya. Tapi sebelum masuk ke list laptopnya ada apa aja, ada yang penting dulu nih. Apa nih? Disclaimer dulu. Nah, jadi di video ini kita akan bahas rekomendasi laptop di bawah 6 juta. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman ya. Kenapa sekarang sih gitu? Soalnya sekarang ini kan masa pergantian tahun sekolah. Oh, tahun ajaran baru. Tahun ya? ajaran baru. baru. Jadi ini rekomendasi laptop untuk back to school. Untuk back to school, oke. Jadi baru naik kelas dari SMP ke SMA atau dari SMA ke kuliah, ini mungkin pada nyari laptop baru nih kan? Oke. Dan ini yang murah-murah. Udah yang murah-murah. Oke, jadi ini kan laptop di bawah 6 juta yang termasuk lumayan terjangkau ya. Tapi kita pengen pelajari dulu di awal nih. Pada saat lo orang nih milih laptop ini, harapannya itu seperti apa sih untuk laptop zaman sekarang di bawah 6 juta? Gimana Ki? Oke. Jadi waktu kita survei di toko online gitu ya, marketplace, itu berapa harapan kami adalah yang pertama jelas laptopnya harus kenceng ya. Kenceng, oke. Jadi untuk kelas harganya harus kenceng. Jadi kita kasih syarat prosesornya itu minimal punya 4 cores 8 threads. Oke. Jadi buat multitasking, kalau misal biasa buat sekolah, ngetik atau mungkin online meeting gitu masih enak lah kayak gitu. Multitaskingnya lancar. Dan untuk prosesor ini ada syarat yang baru nih. Oh, Kalau oke. yang terakhir kita bikinkan kita hanya bilang 4 core 8 thread. Oke. Kalau sekarang kita kasih syarat tambahan yaitu prosesornya itu paling lama keluaran tahun 2021. Oke. Jadi paling enggak yang 4 tahun yang lalu gitulah untuk kelas harga ini. Di bawah itu udah kita nggak masukin. Soalnya masih banyak juga kayak prosesor-prosesor yang laptop-laptop yang pakai prosesor keluaran tahun 2019, tahun 2020 gitu kita udah nggak masukin. Jadi kalau misalnya untuk Intel, kita yang masukin adalah Intel Core generasi 11, itu yang paling tua. Atau kalau AMD itu Ryzen 5000 series. 5000 series. Nah, ini terus berikutnya juga karena tadi kita udah prosesor, berikutnya RAM. Untuk RAM ini kapasitasnya itu minimal harus lebih dari 8 GB. Jadi kalau misalnya 8 GB on board gitu, kita nggak masukin. Kecuali emang ada suatu hal yang menarik ya. Tapi secara umum kita nggak akan masukin yang 8 GB on board. Jadi kalau misal RAM-nya 8 GB, ini dia wajib bisa di-upgrade. Oke. Ya, dan kalau misal RAM-nya 4 GB, ya berarti harus bisa di-upgrade juga gitu kan. Kalau misal RAM-nya on board, berarti minimal kapasitasnya di atas 8 GB, misal 12 GB gitu masih bisa kita masukin. Kemudian berikutnya itu wajib pakai SSD. Oke. Nah, SSD ini penting ya, udah tau lah ya. Tapi karena untuk kelas harga ini di bawah 6 juta itu benar-benar sangat terjangkau. Untuk kapasitas 256 GB masih kita maafin lah. Oke. Nah, jangan 128 aja soalnya. Kayaknya sekarang yang 4 jutaan ya udah pada 256 kan kayak gitu. Yang penting SSD lah. Nah, terus layarnya minimal udah pakai IPS, resolusinya udah Full HD. Terus untuk laptop lain dengan spesifikasi di bawah ini akan masih bisa dipertimbangkan jika memang ada hal lainnya yang menarik, misal harganya bagus banget atau ada satu hal yang nggak dimiliki laptop lain kayak gitu bisa kita masukin juga. Oke, jadi untuk harapannya seperti itu. Dan seperti teman-teman lihat, mungkin video ini durasinya langsung kelihatan ya berapa lama ini video. Karena di list laptop ini lumayan banyak ya, lebih dari 10 ada ya. Ada lebih. Belasan ya? Iya, ada belasan rekomendasi utama dan ada honorable mention juga kan. Benar. Oke, jadi untuk listnya kita akan urutkan berdasarkan abjad ya. Dari brandnya, abjad dari brandnya. Kalau dari satu brand ada beberapa laptop, itu baru akan kita urutkan sesuai harganya. Oke, pertama ada apa nih, Mas Gatot? Oke, yang pertama ini ada dari Acer. Ini Acer Aspire Lite AL1451M. Ini panjang banget namanya. Soalnya ada dua nih. Ada dua. Oh iya. Hati-hati ya. SKU-nya mesti spesifik ya. Iya, benar. Okay. Nah, ini bisa dibilang ini laptop terjangkau dari Acer yang all-rounder. Harganya sekitar 5,6 juta kembali 1.000. Untuk hal yang perlu diperhatikan sebenarnya ini cuma satu sih. RAM-nya masih DDR4 8 GB single channel.
Tapi untungnya dia punya 2 slot SODIMM, jadi masih bisa di-upgrade. Jadi ini memang masuk ke dalam persyaratan kami, jadi dia bisa di-upgrade, bisa dijadiin dual channel juga. Oke, aman. Untuk poin menariknya, ini prosesornya untuk kelas harganya ini tergolong kencang. Ini Core i3 1215U, ini 6 core 8 thread. Ini nggak kuno-kuno banget, ini 12 gen. Terus layarnya IPS Full HD, ukurannya 14 inci. Kamera juga udah Full HD. Lalu bagian punggung layar dia udah pakai material metal. Ini biasanya kan full plastik, tapi ini udah ada metalnya. Oh, nice. Terus yang menarik lagi udah dapat Microsoft Office yang asli. Jadi ini aktif selamanya, nggak perlu beli lagi. Nggak beli lagi layanannya. Oke. Jadi aktif selama laptopnya hidup. Ini menarik ya. Saya biasa kalau laptop harga segini, terutama yang brand lokal gitu pada belum dapat Microsoft Ya Office. belum dapat Office atau palingan dapat Office gratisan kali ya, ini. ya kayak gitu. Ini kan kita nggak masukin ke harapan soal Windows ya, karena di bawah 6 juta levelnya itu kalau ada jadi kelebihan, kalau nggak ada masih wajar gitu. Masih wajar ya masih udah. wajar. Atau kita bisa install sendiri, masih banyak juga alternatifnya selain yang Microsoft Office kayak gitu. Oh ya, sama satu lagi, ini garansinya 1 tahun spare part dan 3 tahun layanan. Jadi selama 3 tahun ini bakal gratis service dari Acer. Service, oke. Itu dari Acer. Berikutnya ada apa nih, Ki? Nah, berikutnya masuk ke salah satu brand lokal yang udah kalian kenal ya ini. Advan, ada Advan Work Pro Lite. Ini udah pernah kita review ya, ada 2 varian juga. Yang pertama varian Core i3 1220p, harganya di 4,5 jutaan, 4,6 juta kembali 1000. Dan yang kedua ada varian Core i5 12450H. Jadi ini sama-sama 12 gen, tapi yang satu dari P series, yang satu dari H series. Untuk yang Core i5 ini harganya di 5,499 juta. Nah, menariknya kalau pas dulu awal keluar itu kan yang Core i3 dia pakai layar TN gitu kan, layar TN HD. Nah, sekarang di banyak marketplace itu yang keluar yang varian yang dijual itu sekarang layarnya udah IPS Full HD. Oh, nice. Jadi paling enggak udah bukan resolusi yang 768p yang kuno gitu lah ya. Nah, lalu masuk ke hal yang perlu diperhatikan di sini, yang pertama adalah RAM-nya. RAM-nya itu sama kayak tadi, ini adalah DDR4 8GB single channel. Tapi untungnya karena dia pakai slot SODIMM, jadi kita masih bisa upgrade. Kita tinggal beli kepingan RAM tambahan gitu, paling 400.000, tinggal dipasang jadi dual channel. Dan berikutnya yang ini juga masih belum dapat Microsoft Office. Oke. Nah, terus berikutnya itu garansinya 1 tahun standar yang ini. Tapi di sisi lain, poin menariknya itu performanya itu sama-sama menarik. Walaupun baik itu yang Core i3 atau Core i5 itu sama-sama performanya kencang untuk kelas harganya. Oke. Tuh, terus setelah itu dia udah pakai SSD juga. Terus layarnya udah IPS Full HD, sama-sama IPS, sama-sama Full HD juga. Terus konektornya juga lengkap dan dia udah support 2 monitor tambahan. Jadi total bisa pakai 3 monitor sama monitor laptopnya. Jadi ini buat multitasking, buat sekolah, ngetik-ngetik udah asik banget lah yang satu ini. Udah ada Type-C kencengnya. Ya, Keren. udah ada Type-C-nya. Nice. Itu dari Advan. Berikutnya. Oke, berikutnya dari merek lokal lagi, ada Axio MyBook Hype 3 Gen 11. Ini laptop terjangkau dengan prosesor 4 core 8 thread. Ini harganya murah banget sih. Ini sekitar 4,4 juta rupiah. Murah banget. Untuk hal yang perlu diperhatikan, ini RAM bawaannya masih single channel 8GB. Saran kami sih upgrade. Menurut Axio ini sih bisa dijadiin dual channel. Karena sebelumnya Hype 3 Gen 10 itu cuma dukung single channel. Yang Gen 11 ini udah bisa dual channel. Hal yang perlu diperhatikan lagi, ini dia belum ada bundling Microsoft Office. Tapi biasanya kalau Axio ada LibreOffice sih. Ya, ada LibreOffice sudah keinstall. Terus untuk poin menariknya, ini performa oke untuk kelas harganya. Ini prosesornya Core i3 1125G4 yang punya 4 core 8 thread. Ini hati-hati ya, ada Gen 11 juga yang 2 core 4 thread. Tapi yang ini 4 core 8 thread. 1115 apa ya kalau nggak salah? Iya, ada 1115 G1 ya. Ada yang G4 juga. G4 juga ada ya. Juga ada. Jadi jangan ke gocek. Terus layarnya udah IPS Full HD. Ini 4 juta udah kayak gini ya. Konektor lengkap dan melimpah. Nah, ini yang paling penting sih. 4 juta tapi dapat bonus merchandise JKT48. Oh, ini ada kolaborasi sama JKT. Ada. Terus satu lagi yang poin menariknya, ini garansi 1 tahun tapi udah ada ADP-nya. ADP ala apa? Ala Axio. ADP ekstra. Iya, yang kalau kecurian bisa diganti menurut juga. mereka diganti. Yeah. Wow.
4 juta DP. 4 juta loh. Setahun sih, cuman kalau misalnya rusak layar pecah atau apa ganti baru gitu. Wah, Bukan ganti baru sih, lebih kayak bakal diperbaiki dengan gratis. Gratis. Oke. Dan Axio ini kalau nggak salah dulu waktu sempat kita datang jajan ke service centernya itu mereka juga bilang kalau misal laptopnya di servis lebih dari berapa hari gitu, kita sebagai bukan, lebih dari 6 jam. Lebih dari 6 Lebih jam. dari 6 Lebih jam. dari 6 jam kita sebagai konsumernya itu dikasih pinjam laptop lain. Wah. Jadi kita bakal bisa tetap sekolah kerja kayak gitu nggak terhambat. Nggak ada masalah berarti. Iya. Wah, Menarik gila. sih, menarik. After salesnya luar biasa sih ya. Luar biasa sih buat brand lokal ini. Laptop 4 juta, boy. Gila. Good job Axio. Masih ada lagi gak dari Axio? Masih ada di sini ada Axio MyBook Z6 dan Z6 Metal. Ini udah berapa kali ya masuk ke dalam rekomendasi? Sering banget. Dan harganya kemarin bukan segini loh. Bukan segini. Bukan segini loh. Bukan segini. Nah ini ada 2 varian ya. Yang pertama tuh varian body polikarbonat. Itu harganya di 4,799. Lalu ada yang varian body metal. Cuma nambah 100.000 aja, jadi 4.899. Jadi kalau yang terakhir kita bikin itu kalau nggak salah yang bodinya metal tuh masih 5 jutaan, 5 juta di bawah 5 juta bawah gitulah. Sekarang udah turun ke 4.899. Jadi kayaknya mending beli yang metal sekalian nggak sih kalau harganya segini? Beda 100.000 doang ya. ya. Beda cepet doang. Nah terus untuk hal yang perlu diperhatikan di sini tuh RAM-nya masih datang dengan kondisi single channel 8 GB. Tapi tenang karena laptop ini punya slot RAM tambahan. Dulu kita pernah review juga yang ini. Habis itu belum mendapatkan bundle Microsoft Office seperti biasa, tapi udah diinstal LibreOffice. Lalu masuk ke poin menarik, untuk varian metal ini jadi salah satu laptop yang paling terjangkau dengan body metal. Karena yang di laptop dari brand lain di harga 4 jutaan, gak ada yang bodinya metal ya, polikarbonat semua kan. Nah, terus prosesornya tuh punya total 6 core 8 thread. Dia pakai 1215U. Jadi juga buat multitasking udah enak banget. Layarnya tuh udah IPS juga, resolusi Full HD. Terus konektornya lengkap juga melimpah, bisa charging pakai USB Type-C-nya juga. Jadi praktis. Misal kalian ribet mau bawa charger laptopnya, kalian bisa pakai gun charger kayak gitu buat ngecas laptopnya, itu bisa. Terus keyboardnya udah ada backlit-nya juga nih. Nah, terus garansinya udah include ADP extra juga. Lumayan. 4 juta standar laptopnya udah kayak begini ya. Ngeri banget. Dulu kayaknya gak kayak gini ada 4 juta. Iya. Dulu dapatnya Celeron N series. Oke, kalau kalian bandingin video rekomendasi yang sekarang sama yang mungkin tahun lalu gitu ya, bisa beda jauh untuk kelas harga 6 juta. Standar udah gila banget. Oke, berikutnya ada apa lagi nih? Berikutnya dari Axio lagi. Ini ada MyBook Saga 10. Ini laptop dengan layar 16 inch dengan resolusi 2,5K, tapi harganya cuma 5,2 juta rupiah. Di bawah 6 juta, layar gede, resolusinya bukan Full HD, harga 5,2 juta juga. Oke, untuk hal yang perlu diperhatikan, ini masih sama kayak yang tadi. RAM-nya masih 8 GB single channel, tapi tenang di sini ada slot SODIMM. Jadi masih bisa di-upgrade ke dual channel, jadi bisa lebih kencang lagi. Terus dia belum ada Microsoft Office juga, kayak Axio yang lain. Terus untuk poin menariknya, ini prosesornya ini unik sih. Ini prosesornya pakai Core i3 1220p. Ini yang 28 watt, jadi bukan 15 watt yang hemat daya. Jadi ini kencang. Ini pakai 10 core 12 thread. Ya, kalau dulu kan waktu 12 Gen tuh ada U, ada P, ada H. Nah, itu. Yang ini 28 watt buat multitasking ini harusnya kencang banget sih. Iya, udah enak. Terus layarnya IPS ukuran 16 inci, resolusi 2,5K. Ini nyaman banget kalau buat yang butuh layar gede, buat multitasking, beberapa window buka window banyak itu nggak ada masalah, kelihatan semuanya. 16 inci. Harusnya ini layarnya 100% sRGB atau itu ya. Soalnya ini panelnya harusnya mirip sama Saga yang di atasnya. Bisa jadi. Nah, kita belum ngecek lagi, tapi kemungkinan ini bisa 100% sRGB juga. Terus konektornya melimpah, dia ada micro SD juga. Terus garansinya Axio 1 tahun lengkap dengan ADP juga, ini juga dapat. Buset, 5 juta didominasi sama Axio. Jangan bilang abis ini ada Axio lagi. Anda benar. Masih. Tenang. Masih banyak. Berikutnya ada apa nih? Axio lagi. Berikutnya masih dari Axio, ada Axio MyBook Hype 5 G12. Jadi kalau tadi kita udah ada Hype yang G11,
Yang ini Hype 5 G12, harganya itu di 5.499.000. Jadi 5,5 juta kembali 1.000. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan, laptop yang satu ini tuh RAM-nya 8 GB dan storage-nya cuma 256. Tapi kan ya udahlah ya gitu kan. Kita masih bisa upgrade juga nggak masalah. SSD-nya itu cuma ada satu, jadi ya kita mesti ganti. Oh, ganti. Tapi karena udah pakai SSD kayak ya udahlah. Harganya juga di bawah 6 juta kan. Dan yang satu lagi ini belum ada Microsoft Office seperti laptop Axio yang lainnya tadi. Nah, kalau poin menariknya, ini salah satu laptop yang pakai prosesor 10 cores 12 thread termurah untuk saat ini. Core i5 yang 10 core 12 thread. Dia pakai Core i5 1235U. Suhu kerjanya juga tergolong aman. Ini kita udah pernah review juga. Layarnya tuh IPS, resolusi Full HD, dan konektornya tergolong lengkap dan melimpah. Ada USB Type-C-nya, bisa pakai 2 layar ekstra juga di sini. Nah, terus ada bonus merge kolaborasi JKT48 seperti biasa, dan ada garansi ADP ekstra juga. Itu orang bingung gak sih 5 jutaan Axio semua. Jadi gue ngambil yang mana dari semua Axio itu? Ngambil yang masih ada di pasaran aja. Mungkin Iya, betul-betul. Mungkin cap-cip tuh. Tergantung kesediaan juga ya. Siapa tahu pas lagi video ini tayang, terus tahu-tahu banyak yang butuh barangnya goib gitu. Kita nggak tahu, bukan ini loh. Kita nggak bermaksud membuat goib pasar ya. Bukan. Kita tidak bisa mengatur pasar juga. Oke, berikutnya dari Axio lagi yang ini buat penggemar JKT48 ini pasti tertarik banget. Ini belum lama kita review gak sih? Iya, belum lama kita review. Ini MyBook Hype JKT48 Special Edition. Nah, kalau yang ini benar-benar edisi spesial JKT48. Jadi kita dapat semua Photocard. Photocard. Jangan salah ngomong loh. Salah ya. Jangan salah kita dapat ngomong. photocard ya. Ntar wota-wotanya marah. Itu nyebutnya photocard. Photocard. Gitu. Kita dapat semua photocard member JKT48 yang dari Axio. Jadi biasanya kan dapat 1. Ini kalau nggak salah dapat 8 apa 10 ya? Lupa gue juga. Dapatnya banyak. Udah nggak gacha lah intinya. Udah nggak gacha. Itu kayaknya dapat semuanya. Jangan-jangan yang thumbnailnya yang dibikin Rama ya? Kayaknya. Yang kan? Bener gak? Yang katanya desain kawaii. Beda. Itu beda. Bukan beda. Itu beda Ini lagi. lebih agak lebih lama lagi. Iya, lebih lama. reviewnya. Oh, lebih lama itu yang lagi. baru itu. Yang baru. Oke, lanjut. Untuk harganya ini di 5,5 juta rupiah. Hal yang perlu diperhatikan, ini pernah kita review pas kita tes. Ini durasi charging agak lama, tapi harusnya belum sampai 3 jam seingat gua. Belum nyampe 3 jam. Jadi 2 jamnya juga udah di atas 90%. Terus yang berikutnya untuk keyboardnya ini belum punya backlit, tapi harusnya ini nggak ada masalah sih. Terus dia belum ada Microsoft Office juga. Tapi tenang, ini Axio biasanya dikasih LibreOffice. Poin menariknya ini walaupun tidak sekencang Axio yang pakai i5 1235U yang tadi, performa i3 1215U yang satu ini masih sangat mumpuni. Soalnya dia 6 core 8 thread. Ini kayaknya juga set TDP-nya agak tinggi sih. Jadi buat banyak kerjaan dia kenceng juga buat tipe prosesornya. Lalu suhu kerjanya tergolong aman itu waktu kita tes. RAM-nya ini yang menarik sih. RAM-nya 16 GB langsung dual channel. Tapi tenang, masih bisa di-upgrade kan slotnya SODIMM. Terus SSD-nya bukan 256 GB lagi tapi langsung setengah tera. Layar IPS Full HD, baterai tergolong irit bisa sampai 11 jam lebih, konektor lengkap dan punya SD card reader, bonus merchandise JKT48 yang melimpah, dan garansi 1 tahun dengan ADP juga. Ada juga di sini. Mantap. Target pasarnya jelas sekali ya. Jelas sekali. Kan special edition. Oke, berikutnya masih dari Axio juga. Ada Axio Hype 5 AMD X5-2 Lollipop Edition. Nah, ini laptop generasi baru dari seri Lollipop dengan prosesor kencang dan chassis yang berwarna-warni. Oh, ini makanya dibilang desain kawaii ya. Desain kawaii, spek kakoi, harga sugoi. Ya gitu lah. Ada warna pink kan ya? Ada pink, ungu itu kalau nggak salah ada. Warna-warni dah intinya. Untuk yang ini harga itu di 5,6 jutaan. Dan yang perlu diperhatikan, RAM-nya itu masih seperti biasa, datang kondisi single channel 8 GB, tapi tenang, bisa kita upgrade. Dia ada 2 slot juga di sini, jadi aman lah. Durasi chargingnya juga agak lambat seperti biasanya. Di 2,5 jam lebih itu baru keisi 100% setelah 2,5 jam lebih. Tapi masih belum nyampe 3 jam seingat gue juga. Terus seperti biasa belum dapat Microsoft Office juga, tapi udah ada LibreOffice.
Nah, masuk ke poin menariknya di sini yang pertama jelas desain warna-warni yang unik ya kan. Biasanya laptop murah, laptop terjangkau jarang yang desain warnanya warna-warni ekspresif gitu. Jadi gak bosen lah dengan laptop murah yang biasa warnanya kayak abu-abu gitu kan, abu-abu silver gitu. Nah, terus prosesornya juga kencang. Dia pakai Ryzen 5 7430U. Ini 7000 series yang pakai Zen 3. Jadi ya arsitekturnya udah lumayan baru juga, punya prosesor 6 core 12 thread, jadi cocok kalau dipakai buat multitasking juga. Layarnya juga udah IPS, resolusi Full HD, dan konektornya lengkap melimpah termasuk USB-C yang bisa digunakan untuk charging, transfer data, sama display output. Micro SD-nya juga ada, jadi kalau misal foto pakai kamera, terus misal kalian pakai micro SD kecil yang pakai adapter SD card gede, kalian bisa langsung colok di laptopnya juga, nggak perlu pakai card reader tambahan gitu ya. Berikutnya keyboardnya juga udah lengkapi backlit putih, ada merge kolaborasi JKT48, tapi ini beda ya yang tadi. Kalau tadi kan kita dapat kayak satu set gitu, kalau yang ini kita dapatnya gacha, jadi kayak photocard 1 gitu. Terus ada 1 tahun garansi dan termasuk ADP ekstra juga. Gokil nih Axio. Next masih Axio, tapi ya ini yang terakhir sih untungnya. Separuh Axio ya. Iya banyak banget. Yang ini Axio Hype R3. Ini laptop di bawah 1 kilo yang paling murah untuk saat ini. Jadi harganya di bawah 6 juta. Ini untuk varian tanpa Windows itu harganya 5,9. Tapi untuk varian dengan Windows ini harganya naik dikit ke 6,2. Tapi kayaknya itu, naik dikit gak ada masalah sih. Gak ada masalah. Soalnya 300 ribuan. Iya, soalnya kita berbicara laptop super ringan gitu. Super ringan di bawah 1 kilo. Yang mungkin tahun lalu aja laptop kayak gini dijual harganya 20 juta gitu. Paling murah sih ini 10 juta, 11 juta. 10 juta gak susah nyarinya. Masuk 2 kategori dong, budget iya, thin and light iya dong. Nah ini super light malah. Sangat enteng. Untuk hal yang perlu diperhatikan, untuk RAM-nya ini sayangnya emang tidak bisa di-upgrade. Tapi untungnya kapasitasnya udah 12 GB LPDDR4 dual channel. Jadi harusnya nggak ada masalah sih. Terus sama lagi dia belum ada Office. Poin menariknya ini bobot di bawah 1 kg. Udah mirip kayak laptop-laptop yang di atas 10 juta, yang di atas 20 juta, yang biasanya beratnya di bawah 1 kilo itu. Wah, gokil. Dulu sih kita pernah ngetes yang panelnya OLED itu bobotnya sekitar 960 gram. Tapi ini panelnya bukan OLED. Bukan, yang ini yang IPS. Kalau yang OLED nanti bakal masuk juga di rekomendasi berikutnya. Benar. Spoiler. Tapi gak apa. Soalnya kita bakal ada rekomendasi berikutnya juga. Cuman untuk yang ini yang kita masukin yang IPS karena harganya di bawah 6 juta gitu. Terus ini buat multitasking ini oke juga. Prosesornya udah Intel Core i3 1215U dengan 6 core 8 thread. Suhu kerjanya tergolong rendah, konektor melimpah. Keyboardnya dilengkapi backlit dan garansinya udah mencakup ADP juga. Semua segmen diembat sama Axio ya. Gokil. Oke, jadi selesai ya untuk list dari Axio ya. Bukan semua list di sini Axio kan? Bukan. Ada merek lain, tenang. Ini kita nggak sponsorship ya guys. Kita benar-benar ngeriset marketplace loh. Pas kita riset, ya ketemunya Axio-nya banyak banget ternyata. Mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Ya udah. Research-nya panjang bro. Tim laptop tuh kalau research, wah jujur aja lebih rumit tim laptop ketimbang HP bro. Jujur ya. Ini research tim laptop tuh luar biasa aja untuk nyari laptop yang proper di kelas harganya. Oke, lanjut. Nah berikutnya kita udah masuk ke brand berikutnya ya. Ini ada HP 14S DQ5567TU. Ini laptop dari HP dengan garansi 2 tahun dan sudah termasuk Microsoft Office yang masih terjangkau. Tuh. Harganya di 5,399 dan untuk hal yang perlu diperhatikan adalah RAM-nya dia hanya 4 GB single channel. Jadi kalau yang tadi kan pada 8 GB single channel. Tapi tenang, walaupun ini 4 GB dia juga masih bisa di-upgrade. Jadi misal kalian mau beli 1 keping 8 GB aja supaya jadi 12 GB, itu masih oke lah. Masih jauh lebih bagus daripada hanya 8 GB atau hanya 4 GB gitu. Dan mengingat kalau kalian upgrade RAM-nya ke 12 GB itu total harga laptop dan RAM-nya masih di bawah 6 juta. Jadi kita masih bisa masukin lah di sini. Nah, berikutnya kita masuk ke poin menariknya ya. Yang pertama tuh untuk prosesornya tuh masih oke lah untuk kelas harganya. Ya kalian bisa lihat di rekomendasi laptop sebelumnya tadi kan. Prosesornya juga sama, dia pakai Core i3 1215U, punya 6 core 8 thread. Terus layarnya itu dia udah IPS Full HD 14 inci. SSD-nya juga udah langsung 512. Jadi kalau di beberapa list laptop yang tadi itu tuh SSD-nya masih ada yang 256, banyak yang 256.
Kalau yang ini udah langsung 512 GB. Oke. Terus konektornya juga melimpah dengan satu USB-C, tapi ini USB-C-nya masih belum support charging dan external monitor. Cuman support data transfer aja gitu. Terus berikutnya ini yang menarik juga, dia udah include Microsoft Office. Jadi udah nggak perlu beli lagi, nggak perlu install lagi, dan ada garansi 2 tahun. Nice. Oke, berikutnya. Berikutnya kita ada dari brand HP Tecno Megabook K16S. Oke. Nah, yang Tecno ini kayak Axio yang tadi nih, datang dengan layar gede 16 inci dan baterainya 70 watt hour. Jadi ini gede banget untuk kelas harganya. Harganya ini sekitar 5,99. Jadi 6 juta kembali 1.000. Jadi masih masuk ke kategori rekomendasi kali ini. Ini kalau nggak salah laptop yang dipakai Chris juga loh. Iya, gue pinjam laptopnya buat Sampai sekarang pakai buat ngetik, daily. buat daily, buat ngetik lumayan lah. Kalau bisa Enak lagi. kan layar gede gitu kan buat ngetik. Lega banget. Selama nggak dibawa-bawa masih oke lah ya. Iya. Nah, itu. Oke. Oke, untuk hal yang perlu diperhatikan yang pertama RAM 8 GB single channel. Ini sebenarnya ada slot SODIMM-nya, kita masih bisa upgrade. Iya. Tapi masalahnya kalau kita upgrade RAM-nya walaupun di service center Tecno, ini garansinya angus. Sampai sekarang ya. Why? 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 Sampai sekarang ya. Why Tecno? Why? Kenapa ini? Kenapa? Padahal Jadi- ya kalau udah bisa beli segini kan RAM 8 mungkin terlalu ngepas ya. Iya, Kemarin gue cek sih makanya. harga RAM 8 GB tuh 300 ribuan, 300.000 kan. 16 GB tuh sekitar 550 ribu. Ya, Kemarin saya Chris pakai itu juga habis upgrade sendiri. upgrade sendiri. Bodoh amat garansinya hangus. Yoi. Ntar kalau rusak dilempar ke Iya, Gatot Senpai. Gatot Senpai. Tolong. Jadi masih bingung juga kenapa upgrade-nya ini merusak garansi walaupun di service center Tecno-nya sendiri. Lalu untuk hal yang perlu perhatikan berikutnya, ini durasi chargingnya agak lambat, tapi ini wajar karena baterainya ini lumayan gede 70 watt hour dan dia belum dapat Microsoft Office. Ya. Poin menariknya ini pakai AMD Ryzen 7430U. Jadi ini basisnya udah Zen 3, jadi bukan Zen 2. Udah lumayan kekinian lah, nggak jadul-jadul banget. Suhu kerjanya tergolong rendah saat kita tes. SSD-nya udah 512 GB bukan 256 Yes. lagi. Baterainya gede, ini bisa tahan sampai 11 jam, ini berdasarkan pengujian kami. Ingat ya, ini 11 jam tuh padahal layarnya 16 inci loh. Ya Iya. makanya Bukan 14 ya. Jadi Iya. udah jauh lebih inilah. bukan 14, bukan Iya. 13. Terus body metal, ini premium banget. Metalnya juga bukan belakang doang ya, bawah juga metal Yoi. ya. Ya, bawahnya juga. Pokoknya berasa banget. Chris kemarin premium yang ya. bongkar tuh. Yoi. Gimana? Berasa Itu jauh melampaui ekspektasi gue untuk harganya sih. Build quality-nya itu luar biasa. Cuma masalah upgrade aja itu. Mm-mm. Terus layar IPS Full HD, speakernya pas kita tes ini oke banget, ini kualitas suaranya. Konektornya cukup lengkap dan ada fingerprint. Fingerprint sensor. Di bawah 6 6 Di juta. bawah 6 juta. 6 juta kembali 1.000 ada fingerprintnya. Sama tambahan dari Lagi. gue. Karena gue kan kenapa gue milih itu kan buat gue pinjem kan. Itu keyboardnya masih ada numpad-nya bro. Oh iya. Oh iya, Itu- benar. Gue orang yang mungkin minoritas atau marketnya niche ya. Cuma gue masih butuh numpad. Oh, gue Iya. kira lu lagi latihan akuntansi. Jadi buat kalian yang nyari keyboard bawaannya masih ada numpad, ini juga salah satu opsinya lah. Opsi Iya, menarik benar. ya. Oke, jadi itu dia ya list-list laptop yang masuk rekomendasi utama. Iya. Benar. Tapi kita masih ada beberapa honorable mention ya. Iya, Masih ada. Yang bisa Masih kalian ada. pertimbangkan juga. Siapa tahu ini memenuhi kebutuhan kalian. Karena ada poin menarik mungkin yang masuk rekomendasi. Bukan sulit ya. Maksudnya masih bisa honorable mention. Cuman ada kekurangan atau hal yang perlu diperhatikan yang ini juga ya. Iya, jadi kayak tadi kan kita di awal udah sempat ngasih apa yang kita harapkan gitu kan. Nah, laptop-laptop yang masuk list ini itu bisa jadi tidak masuk harapan kita tadi. Tapi masih lah bisa kita kasih honorable mention karena emang ada suatu hal yang menarik banget yang tidak dimiliki oleh laptop lain di kelas harga ini kayak Oke. gitu. Yang pertama ada Untuk yang pertama kita ada Acer Aspire Lite 14 yang pakai Core 3 N355. Ini kemarin baru aja kita review ya. Kalau misal kalian sempat ngikutin channel Jagat Review juga, yang ini laptop terjangkau dengan garansi internasional dan RAM yang masih bisa di-upgrade. kenapa tanda kutip nih masih. Nah, bentar dulu nih. Untuk yang satu ini tuh harganya 5,899 juta. Nah, kenapa kita bilang masihnya tanda kutip? Nah, ini hal yang perlu diperhatikannya. Jadi RAM-nya itu bisa di-upgrade.
Tapi karena prosesornya hanya mendukung konfigurasi single channel, ini limitasi prosesor. Jadi saat RAM-nya kita upgrade pun tetap single channel karena dia slotnya juga cuma satu gitu. Untuk yang Core 3N sekian, terus ada Core N100 itu semuanya kayak gitu. Jadi semuanya tuh hanya mendukung konfigurasi single channel. Dia belum support dual channel. Tapi ya itu tadi, kalau misal kalian ngerasa kapasitas RAM-nya kurang, kalian bisa tambahin aja. Walaupun bukan berarti jadi dual channel ya gitu. Terus durasi chargingnya tuh masih agak lama untuk standar kami. Ada laptopnya. Ini kalau nggak salah laptopnya nih. Nah ini Aspire Lite ya yang itu. Cakep warnanya. Warnanya cakep kok. Dan mereka ada yang warna pink juga loh. Iya ada tapi pink untuk ya. yang pink itu dari kami ngerasa masih agak sulit lah buat dimasukin ke rekomendasi. Gitu. Nah terus untuk poin menariknya ini tergolong tipis ya dan ringan. Bobotnya ini 1,1 kilo aja. Tadi Chris ngangkat bisa pakai tangan kiri doang gitu kan. Enteng. Terus meskipun performanya nggak sekencang laptop lain yang ada di rekomendasi yang tadi, yang ini tuh sebenarnya masih oke. Core 3 N355 tuh dia punya 8 cores dan kalau Core 3 ini itu dia pakai, jadi kalau kita tahu prosesor 12 Gen itu kan ada P-core ada E-core gitu kan. Nah E-core-nya sendiri itu sebenarnya udah kencang banget. Nah yang Core 3 N355 ini dia pakai 8 cores dari E-core-nya prosesor 12 Gen kayak gitu. Nah berikutnya storage-nya dia udah pakai SSD juga 256 GB. Terus keyboard-nya bisa diubah jadi mode numpad. Nah mungkin kalian agak bingung ya mode numpad gitu. Mungkin kalian bisa langsung lihat ke video review aja, kita udah jelasin. Terus kameranya udah 1080p, jarang nih. Biasanya 720p semua yang di sini. Terus konektornya juga melimpah, punya microSD card reader juga. Suhu kerjanya tergolong aman, baterainya bisa sampai 10 jam dan dia bonus Microsoft Office 2024. Nah, garansinya ini juga cukup menarik sih karena dia garansi 1 tahun spare part, 3 tahun layanan dan menurut Acer yang satu ini punya 1 tahun international warranty. Jadi misal kalian bawa ke mana, misal ke Taiwan atau ke Jepang, kalau misal emang di sana ada Acer-nya, Jepang ada nggak ya? Jepang nggak tahu juga. Kayaknya ada sih. Kalau misal kalian bawa kayak ke Filipina atau ke Taiwan kayak gitu yang emang ada service centernya Acer, garansinya itu bisa diklaim di situ gitu. 1 tahun. Gila, kelebihannya itu menarik banget ya. Cuman karena RAM single channelnya aja yang jadi masalah. Iya, masalah RAM sama ya masalah prosesor juga sih. Karena kalau kita lihat di kelas harga ini dari brand lain, prosesornya emang nggak sekencang yang lain kayak gitu. Oke, berikutnya kita ada Advantibook N100. Ini agak ajaib harganya. Jadi udah di bawah 3 juta rupiah, kembali 1.000. Biasanya ini budgetnya Chromebook ya. Iya, budgetnya Chromebook, tapi ini dapat yang Windows. Wow. Untuk hal yang perlu diperhatikan, ini RAM bawaannya 4 GB dan ini prosesornya lagi-lagi hanya mendukung single channel. Tapi tenang, 4 GB ini masih bisa di-upgrade, tapi dengan mengganti RAM bawaannya. Terus storage-nya ini masih menggunakan eMMC, kapasitasnya 128 GB. Ini agak lambat sih. Tapi untungnya di sini ada 1 slot SSD M.2, jadi kita bisa tambahin SSD yang lebih kencang ke situ. Hal yang perlu perhatikan berikutnya, ini menggunakan sistem pendingin pasif. Ini bagus karena laptopnya jadi nggak berisik. Tapi terkadang saat bebannya berat banget, suhunya jadi naiknya lumayan tinggi. Tapi biasanya sih ini di limit sih, nggak tinggi-tinggi amat. Kalau istilah kasarnya kena throttle. Kena throttle, ya bisa. Kalau terlalu tinggi dia performanya dibatasi. Ya kalau budget 3 juta ya sadar diri juga jangan dipakai buat pekerjaan yang edit video berat sama gaming juga sih. Ini kan buat sekolah, buat komunikasi, video call masih oke lah. Masih oke. Tapi untungnya kemarin pas kita coba, kalau kita kasih cooling pad di bawahnya untuk notebook, itu suhunya bisa jadi lebih rendah. Jadi performanya bisa sedikit lebih baik lah. Itu gara-gara penasaran aja gitu kan, kita lihat ada kayak gejala throttling dari skor Cinebench-nya gitu kan. Terus coba deh beli kipas laptop yang cooling pad itu yang harganya cepean 100 ribuan gitu. Kita coba beli yang 100 ribuan, kita cobain. Oh, ternyata performanya jadi beres. Jadi nggak kelihatan ada throttling yang aneh-aneh kayak gitu. Dan itu lu taruh cooling padnya nggak buka casing bawahnya? Enggak buka. Enggak buka, beneran dibongkar. Laptop kayak gini ditaruh di atas cooling pad, habis itu kita tes laptopnya dan emang performanya jadi lebih konsisten dibandingkan saat nggak pakai cooling pad. Berarti tambah dikit lah dari 3 juta nambah dikit buat cooling pad. Ini mirip
video itu bro, pengujian HP dengan kipas punya lu dulu itu. Iya, soalnya kan ada perdebatan di online juga, apa namanya pakai cooling pad itu kalau lu pakai udah ada exhaustnya, udah ada active coolingnya, itu percuma gitu. Lu malah ngebuang anginnya ke dalam gitu loh. Dia bilang kan kayak gitu. Tapi kalau passive cooling kayak gitu berarti ada efeknya ya pakai cooling pad. Ada efeknya. Oke, nice. Lalu apalagi? Lalu untuk hal yang perlu diperhatikan itu aja. Terus untuk poin menariknya, ini prosesornya tergolong kencang untuk kelas harganya 3 juta udah dapat N100. Ini sama kayak yang tadi, ini dari basisnya ini kan i-core yang dari 12 Gen. Alder Lake ya. Alder Lake. Jadi ini enggak separah kayak Celeron N4000 yang biasanya dipakai di kelas gini, N4000 atau N3000. Iya, enggak separah itu performanya. Banget tuh N4000 masih masuk tahun lalu tuh. Masih masuk itu. Kayak di list ini udah enggak ada ya yang Celeron ya. Udah enggak ada. Udah skip. Standarnya udah bagus banget. Jangan lupa pakai cooling pad juga biar itu lebih adem. Oke. Terus desainnya keren dan build quality-nya terasa kokoh. Untuk ini ada varian transformer, dia pakai material logam dan ornamen transformer di bagian punggung layar. Jadi keren sih tampangnya. Tapi mungkin dicek aja ya, soalnya siapa tahu yang transformer udah sold out waktu kita bikin. Saya kemarin waktu ngecek ada, tapi udah nggak banyak lah yang ngejual varian transformernya gitu. Tapi tetap keren sih kalau yang biasa aja. Iya. Oke. Terus baterainya irit, nih bisa sampai 10 jam buat laptop 3 juta ini luar biasa sih. Terus dia punya USB Type-C 3.2 Gen 1, ini bisa untuk charging dan juga bisa mendukung 2 monitor tambahan. Jadi selain monitor si laptop kita bisa tambah 2 monitor lagi. Jadi bisa multitasking lah. Oke. Ini 3 juta ya. Ingat harga 3 juta. Kayaknya dari list ini dia doang yang di bawah 3 juta. Iya, cuma dia doang. Nice. Itu dari Advan. Next. Nah, berikutnya dari brand HP juga, ini ada Infinix InBook Air XL 442. Yang ini adalah laptop terjangkau dengan layar 100% sRGB. Wah. Nah, yang ini udah confirm 100% sRGB dari beberapa marketplace kita cek juga, mereka semua nyatakan kalau ini layarnya udah 100% sRGB gitu. Dan prosesornya ini 6 core 8 thread gitu ya. Untuk harganya yang satu ini ada di 5,399 atau 5,4 juta kembali 1000. Untuk hal yang perlu diperhatikan, nah ini yang menyebabkan kenapa kita masukin laptop ini di honorable mention. RAM-nya itu 8GB LPDDR4 onboard, jadi nggak bisa di-upgrade. Ya kan? Kan tadi syaratnya adalah kalau onboard ya harus di atas 8GB gitu. Nah, ini sayangnya yang satu ini tuh 8GB LPDDR4 onboard, nggak bisa di-upgrade, dan ini belum termasuk Microsoft Office juga. Terus semua poin menariknya, ini yang paling menarik sih sebenarnya layarnya ya. Soalnya ini dia ukuran 14 inci, resolusi Full HD dan udah 100% sRGB juga gitu. Prosesornya sama kayak yang lain, dia pakai Core i3 1215U yang punya 6 core 8 thread. Terus storage-nya juga udah 512 GB dan konektornya tergolong melimpah. Oke, berikutnya ada dari mana nih Mas Ketan? Ini laptop terakhir di list kita. Akhirnya. Wah. Dari brand lokal juga, ini Zyrex Ultra N100. Ini harganya termurah kedua dari list kita. Ini harganya 3,4 juta kembali 1000 atau 3,399. Laptop super murah ini udah pakai layar IPS. Biasanya layarnya TN, tapi ini udah dapat IPS. Wow. Hal yang perlu diperhatikan, ini yang bikin kita pikir-pikir ini masuk honorable atau masuk rekomendasi. RAM-nya 8GB onboard, tidak bisa di-upgrade. Tapi karena harganya 3,3 ya kayaknya terima aja deh. RAM 8 ya, bukan 4 aja udah bagus. Iya, bukan 4 udah bagus. Tadi yang di bawah 3 4GB. Iya. Terus storage-nya ini 128GB eMMC plus 256GB SSD. Oke. Ini masalahnya Windows-nya ditaruh di eMMC. Jadi agak lambat. Jadi kalau loadingnya harusnya ini mungkin bisa kalau yang beli ini bisa di-clone ke SSD-nya aja. Terus eMMC-nya di format. Oke. Jadi lebih kencang. Jadi effort dikit lah. Terus ini udah ada ini belum ada Microsoft Office-nya yang satu ini. Ya wajar lah 3 juta. Oke. Poin menariknya ini pakai Intel N100 juga. Tapi menariknya di sini pendinginnya aktif. Oke. Jadi performa prosesornya bisa terjaga karena lebih dingin daripada kalau pakai pendingin pasif. Layarnya juga udah Full HD, bukan HD lagi, dan panelnya IPS. Dia
punya konektor USB Type-C 3.2 Gen 1 yang mendukung display output dan power delivery buat charging. Kapan lagi laptop 3 juta bisa charging USB-C loh. Ada USB-C nih 3.2 Gen 1, buset. Tadi aja ada yang 5 juta USB Type-C-nya cuma bisa buat transfer data doang. Wah, Di sini udah bisa Iya, biasanya 5 juga. juta tuh kan kadang-kadang cuma ngecasnya yang yang colokan bulat itu nggak bisa Type-C walaupun nggak ada bisa Type-C. Ini masih bisa. dan ini 3 juta. 3 juta cuy. Seberapa berharganya USB Type-C ini? Jadi Nah, kalau itu. lu pakai buat presentasi di sekolah atau lagi kuliah, lu bisa colok ke layar segede ini kan. Iya, Iya, benar. Tampilin presentasi lu di sini gitu. Proyektor tuh bisa. Damn, keren. Ajaib sih. Ajaib. Terus ini poin menarik lainnya ada keyboardnya ada backlit, terus garansinya udah 2 tahun. Oke. Buat harganya sih garansi 2 tahun nih udahlah. Ya udahlah. Enggak setahun aja udah lega Udah gitu. bersyukur, Ya, guys. bersyukur. Menarik. Oke, jadi udah semua? Udah Udah semua fine. Akhirnya. Beres segitu juga. banyak. Segitu banyaknya dari durasi video ini kelihatan lah good luck yang edit ya. Semangat. Jadi itu dia list rekomendasi laptop dari kita untuk di bawah 6 juta. Nextnya ada lagi gak? Ya, nextnya ada lagi. Nextnya. Kita rencanain 6 sampai 9,9. Oke. 6 sampai 99 dan harusnya bakal ada yang 10 sampai 1499 juga sampai 15 juta gitu. Nanti kita lihat Oke. berapa banyak kita dapat laptop di harga segitu. Sip. Keren sih, ini 6 juta aja benchmarknya udah pada naik. List laptop itu udah pada bagus-bagus. Luar Jadi biasa. untuk video berikutnya jangan lupa di subscribe biar gak ketinggalan videonya. Dan juga kalau kalian masih meributkan bang kok maksudnya laptop ini gak masuk, laptop itu gak masuk. Ya bisa aja ada yang miss di kitanya atau yang gak masuk radar kita gitu. Benar. Kalau kalian di bawah 6 juta ada yang bagus juga, silakan komen aja, gak usah diribut. Benar, komen. Benar. Oke, dan juga tolong dibaca lagi disclaimer-nya di awal. Oke, sekian untuk video rekomendasi laptop dari kami. Saya Chris. Gatot. Dan saya Rifki. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Bye.